الحمد لله الحمد لله رب العالمين الذي جعل في طاعته عز الدنيا والآخرة للطائعين وجعل في معصيته ذل الدارين للعصين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تطهر القلوب من الغش اللعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أطوع الخلق لرب العالمين اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول العظيم حبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فإنها شعار المتقين ووصية الله للناس أجمعين فقال الله تعالى في القرآن الكريم وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال الله تعالى في قرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang baru saja ayatnya kita simak bersama-sama. Tuntunan Allah tersebut kita pahami baik-baik. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar mengaku dirinya beriman, pasti dia merasakan bersaudara. Pasti dia bersaudara. Oleh karena itu perbaiki kualitas persaudaraanmu. Damaikan olehmu sebaik-baiknya antara saudara-saudaramu. Kemudian buktikan kamu ini bertakwalah kepada Allah. Kamu pelihara dirimu dari hal-hal yang akan membuat kamu dimarahi oleh Allah. Kamu pelihara dirimu dari hal-hal yang akan terganggu rohanimu, jasmanimu. Kamu pelihara dirimu dari hal-hal yang akan terganggu orang lain. Jangan kita senang sementara orang lain sengsara lantaran kita. Jangan. Ini antara lain takwa. Bertakwalah kamu kepada Allah.
agar rahmat Allah itu mencurah kepadamu. Sesungguhnya orang-orang yang tekun membaca Al-Quran, orang-orang yang rajin salat, dan orang-orang yang betul-betul dari hati yang ikhlas dia berinfak sebahagian dari rezeki yang Allah karuniakan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyian ataupun secara terang-terangan, mereka akan memperoleh suatu perniagaan yang benar-benar tidak akan merugi. Allah sempurnakan pahala untuk mereka, dan Allah tambah karunia-karunia Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita selalu bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah yang punya pujian. Allah yang punya seluruh nikmat dimanapun ada nikmat itu. Allah yang punya seluruh kekuasaan, kedudukan, jabatan milik Allah. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bukankah teks ini melalui ibadah lafaz talbiyah kita hafal bersama-sama? Seluruh pujian apapun bentuknya, hamda, suatu isim mufrad dalam kaidah bahasa Arab, kalau sudah diawali dengan alif lam, innal hamda, bukan inna hamda, innal hamda, seluruh pujian, wan ni'mata, seluruh nikmat, wal mulka, seluruh kekuasaan milik Allah. Ini tauhid kita. Hadirin yang berbahagia, semakin hari kita mantapkan kualitas pengamalan tauhid kita. Jadi kalau kita beramal membantu orang lain, kita mengharapkan pujian dari orang lain, sering kita tak dapat pujian. Karena begitulah manusia punya hawa, punya nafsu. Hawa yang pantang kelintasan, nafsu yang tak pernah merasa puas. Tapi kita beramal ini mencari ridha Allah. Siapa manusia yang tak suka dipuji? Siapa manusia yang tak tersinggung kalau dia dicela? Ini sifat kemanusiaan kita. Tapi sadar kita sesadarnya, pujian itu, nikmat itu, kekuasaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hafal ayatnya. Begitu indah karakter Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Perlu kita hayati, perlu kita contoh. Dia sangat merasakan bagaimana susahnya kamu. Nabi kita sangat membaca bagaimana aspirasi umatnya, tidak dibiarkan. Senang di sana, Nabi pun ikut senang. Sedih di sana, Nabi pun ikut sedih. Harisun alaikum, Nabi kita sangat ingin umatnya, umat yang betul-betul berkualitas. Cinta dan senang kepada umatnya. Ummati, ummati, ummati. Bil mu'minina raufur rahim. Nabi kita itu punya sifat belas kasihan, santun kepada orang-orang yang mengaku dirinya beriman. Hadirin yang berbahagia, pada saat sekarang ini
di tengah-tengah suasana hiruk pikuknya hal ihwal keduniaan, terutama tentang dua hal utama saat ini. Apa yang dua hal utama itu? Pertama, tentu kita paham bersama-sama menghadapi pemilu ke masa depan. Tentu doa kita, hadirin yang terhormat, semoga hal itu berjalan dengan benar sesuai dengan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendambakan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini harapan kita bersama-sama. Biyadikal khair ya Allah. Semua pintu kebaikan itu di tangan-Mu ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Tak ada yang bisa mencegah kalau engkau tak mau ya Allah. Tak ada yang bisa memberi kalau Allah tidak ingin untuk memberi. Wa la mu'tiya lima mana'ta. Begitu keyakinan kita. Maka dari itu kita sepakat bersama-sama, ana urid wa anta turid wallah fa'alul lima yurid. Aku ingin, kita pun bersama-sama ingin, namun yakinlah seyakin-yakinnya keinginan Allah jua yang berlaku. Hadirin yang berbahagia, pada saat ini hiruk pikuk keduniaan nomor 2 adalah peristiwa kezaliman yang sangat dahsyat, biadab yang luar biasa yang sedang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina sana. Maka kita orang beriman merasakan apa yang dirasakan di sana. Sedih, kita pun sedih. Gembira di sana, kita pun ikut syahdu bergembira. Hadirin yang berbahagia, mengerikan. Hari-hari ini kita menyaksikan. Sedih kita, menangis kita. Ikhwah, saudara kita. Kata-kata ikhwah itu al-akhus asy-syaqiq, saudara kandung. Bagaimana kita merasa saudara kandung dari hati nurani yang dalam? Rumah sakit hancur, anak-anak terbunuh, kaum perempuan terbunuh, orang-orang tua terbunuh. Dahsyat luar biasa. Na'udzubillah. Oleh karena itu hadirin yang terhormat, jamaah Jumat rahimakumullah, bagaimanapun suasana hiruk pikuk begitu, mari kita, mulai dari pribadi kita, tetap kita menjaga kualitas iman kita. Tetap kita menjaga kualitas kesyahduan, ketekunan, kerajinan ibadah kita. Bagaimana kita meningkatkan iman kita? Hadirin yang terhormat, tentu kita tingkatkan rasa persaudaraan kita, yang dalam bahasa Al-Quran kita kenal ukhuwah. Ukhuwah mulai dari ukhuwah insaniyah, rasa persaudaraan karena kita sama-sama manusia, bukan kambing, bukan kerbau. Kita sama-sama manusia, apapun agamanya, negara manapun dia berada. Ukhuwah insaniyah tumbuh sedap, lezat di hati kita masing-masing. Meningkat kepada ukhuwah wataniyah. Kita tingkatkan rasa persaudaraan kita. Memang kita senegara, sedaerah, dan seterusnya. Masa tidak tumbuh rasa persaudaraan? Apalagi orang Minang, dimanapun muncul momentum bersaudaranya itu. Alhamdulillah. Ukhuwah wataniyah. Tapi yang nomor 3 hadirin yang terhormat,
Sekalipun kita tidak satu negara, sekalipun kita berbeda agama dan seterusnya, tapi yang ketiga ini khusus rasa persaudaraan karena kita seakidah. Seakidah. Inilah dalam istilah ukhuwah nomor 3, ukhuwah Islamiyah. Ini hal-hal untuk meningkatkan iman kita. Iman kita. Hadirin yang berbahagia, maka tentu untuk menghadapi hiruk pikuknya persiapan penyelenggaraan pemilihan umum ke depan dan menghadapi suasana dahsyat di Palestina yang dirasakan oleh saudara-saudara kita, penting ukhuwah. Kalau kita renungkan pemilu, berapalah lamanya pemilu, selesai pemilu jangan hilang ukhuwah kita. Hadirin, demikian juga menghadapi suasana kita yang amat dahsyat tersebut. Betapa pentingnya rasa ukhuwah. Hadirin yang berbahagia, kenapa kita meningkatkan rasa mesti peduli terhadap Palestina itu? Hadirin, karena kita sudah tahu menurut ajaran agama kita, iman kita tidak diakui. Kalau kepedulian yang dibuktikan dengan persaudaraan yang hakiki ini tidak kita buktikan, kita amalkan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Kita hafal hadisnya bersama-sama. Tidaklah diakui imanmu kecuali kalau kamu betul-betul peduli bersaudara terhadap saudara-saudaramu dimanapun dia berada, apalagi yang di Palestina sekarang, sebagaimana kamu cinta, peduli terhadap dirimu sendiri. Ini pentingnya. Hadirin yang berbahagia, ditambah lagi kalau kita rajin membuka kitab suci Al-Quranul Karim, nanti akan jumpa di juz 15. Dalam juz 15 itu ada salah satu surah namanya surah Bani Israel. Dan surah Bani Israel ini ada nama lainnya, namanya surah Al-Isra. Dan insya Allah kita hafal bersama-sama al-ayah al-ula min tilka surah. Di ayat yang pertama surah tersebut 2 kali kata-kata masjid, masjid. Kita hafal ayatnya. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masjid, masjid. Bagaimana sekarang kondisi Masjidil Haram? Sedikit terganggu rohani kita, kenyamanan kita, kesedihan kita semakin bertubi-tubi. Disebut Masjidil Haram, terbayang Baitul Atiq. Disebut Masjidil Aqsa, terbayang Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas. Ada 2 bait di bumi ini, hadirin kaum muslimin yang berbahagia, yang perlu kita pahami juga. 2 bait di bumi, 2 bait di langit. Apa yang 2 bait di bumi? Itu dia Baitul Atiq, Ka'bah di Makkah Al-Mukarramah. Allahu Akbar. Tapi yang kita garis bawahi pembicaraan kita kali ini Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ada terselip di dalamnya istilah Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis, yang pernah menjadi kiblat juga umat Islam menghadap salat ke sana 16 bulan. 1 tahun 4 bulan Nabi kita menghadap salat ke Masjidil Aqsa, ke Baitul Muqaddas. Namun setelah turun ayat fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, baru berubah ke Masjidil Haram. Baitul Atiq itu Ka'bah.
Allah ya Rabb. Ini dua bait di bumi. Kadang-kadang kita tidak tahu istilah tersebut. Baitul Atiq dan Baitul Muqaddas. Sekarang agak sedikit terganggu kenyamanan kita berbaitul Muqaddas, Masjidil Aqsa. Namun kita sampaikan ada dua bait di langit, dua bait di langit. Yang dua bait di langit itu, di langit yang pertama namanya Baitul Izzah. Baitul Izzah. Sedangkan di langit yang ketujuh, di Rafraf, di Mustawa, dekat Sidratul Muntaha, ada di situ namanya Baitul Ma'mur, kiblat seluruh makhluk Allah yang ada di langit. Allah ya Rabb. Quranul Karim dari Allah Subhanahu wa taala ke Baitul Ma'mur sekaligus, dan dari Baitul Ma'mur ke Baitul Izzah sekaligus diturunkan oleh 6.236 ayat, 6.236 ayat. Namun dari Baitul Izzah di langit pertama ke bumi, inilah yang tadrijian atau munajjaman, berangsur-angsur dalam masa 22 tahun 2 bulan 22 hari. Ini sejarah. Kalau kita jarang mendengar sejarah, lupa sejarah, apalagi diputarbalikkan sejarah. Allah ya Rabb. Dari itu hadirin yang berbahagia, ini semuanya sejarah. Kita ingat Masjidil Aqsa, kita ingat Baitul Muqaddas, yang di situ ada Palestina. Allah ya Rabb. Kawan kita, peduli kita. Kenapa? Karena kurang diakui iman kita kalau tidak ada peduli, ukhuwah. Apalagi di dalam surah Al-Quran ada surah Bani Israel. Surah Bani Israel. Bani Israel. Tak lama sesudah itu, istilah yang kita dengar adalah bagaimana Bani Israel itu, istilahnya nabi-nabi banyak turun di sana, rasul-rasul banyak di sana. Ada yang diangkat nabi, tidak rasul. Ada yang dapat jatah jadi nabi, jadi rasul. Dan ada yang tak kebahagiaan. Bani Israel itu insan-insannya tak kebahagiaan nabi, tak kebahagiaan rasul, tapi namanya diabadikan dalam kitab suci Al-Quran. Kita dengar ada istilah Maryam, ada istilah Luqman, ada istilah Ali Imran. Semuanya diabadikan menjadi nama-nama surah Al-Quran. Begitu terhormatnya Bani Israel. Hadirin yang berbahagia. Tapi setelah kata-kata itu, ada kata yang menjadi konotasinya banyak ke negatif. Bani Israel, Yahudi. Kata-kata Yahudi ini berkonotasi banyak negatifnya. Banyak pembohongnya, banyak arogannya, berkepala batu. Dia saja yang menang, tidak menerima yang lain. Inilah Israel, inilah Yahudi. Oleh karena itu tak akan senang, tidak akan senang di bumi ini orang-orang Yahudi, termasuk Nasrani sendiri. Kita hafal ayatnya, walan tadda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tak senang, tak reda orang Yahudi itu termasuk Nasrani, kecuali kalau kita sudah mengikuti agama mereka. Na'udzubillah, mana mungkin kita mengikuti agama mereka. Hadirin, untuk menghadapi suasana hirup pikuk tadi, kembali ke topik dasar, mari kita tingkatkan ukhuwah kita. Yang kedua, mari kita mantapkan ibadah kita. Ibadah yang tertuju kepada 3 hal ayat tadi menjelaskan. Pertama, ibadah yang tertuju kepada Al-Quran. Yang kedua, ibadah yang tertuju kepada salat. Ketiga, ibadah yang tertuju kepada infak. Syukur kita yang hadir ini, ketiga ibadah itu subur di hati kita masing-masing. Quran melekat, salat tekun rajin, infaknya itu ikhlas. Disebut Quran, ilmu pengetahuan di belakangnya. Disebut salat, agama di belakangnya. Disebut infak, ekonomi di belakangnya.
Jangan kita umat Islam lemah ekonominya. Orang yang sering lemah ekonominya suka berbuat maksiat. Kadal faqru an yakuna kufran. Sering kefakiran itu membawa manusia itu kepada kekufuran. Inilah hadirin yang berbahagia, beberapa hal yang memotivasi kita dalam detik-detik situasi yang kita nikmati hari-hari ini. Mudah-mudahan kita sama menjaga qu anfusakum wa ahlikum nar. Kita pelihara diri kita. Kita pelihara bangsa kita, daerah kita, nama baik kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Innahu huwas samiul alim. Allah.